pada aplikasi FastViewer. Yang pertama yaitu tampilan bagian sebelah kiri atas. Pada bagian sebelah kiri atas ada tampilan layar putih yang akan menampilkan peta hasil sama seperti pada tampilan layar bagian tengah. Bedanya, tampilan layar putih atas akan menampilkan hasil secara keseluruhan atau menampilkan hasil secara umum. Selanjutnya yaitu bagian file. Pada bagian file ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian map dan juga bagian info. Pada bagian map terdapat bagian create dan bagian open. Pada bagian create ini terdapat bagian create a map based on network data. Create a map based on network data ini digunakan ketika kita sudah memiliki data network yang datanya tersebut sudah disimpan di aplikasi FastViewer. Selanjutnya, create a map based on bibliographic data. Create a map based on bibliographic data ini digunakan berdasarkan data bibliografi, yaitu berdasarkan judul, nama pengarang, penerbit, nama jurnal, keyword atau kata kunci, citasi, referensi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu create a map based on text data. Digunakan ketika kita sudah memiliki data teks. Selanjutnya, pada bagian info terdapat bagian manual dan bagian about FastViewer. Bagian manual ini merupakan tempat untuk menampilkan PDF dari manual FastViewer atau panduan lengkap dari FastViewer. Dan pada bagian about FastViewer merupakan informasi umum dari software FastViewer. Selanjutnya, bagian items. Bagian items merupakan tempat menampilkan item-item atau variabel-variabel hasil yang berada di tengah layar. Dan bagian analisis merupakan bagian pilihan lebih lanjut. Selanjutnya, bagian tengah layar atau tampilan layar putih besar merupakan tempat menampilkan hasil gambar pemetaan. Pada tampilan bagian tengah terdapat bagian network visualisasi, overlay visualisasi, dan density visualisasi. Bagian network visualisasi merupakan tempat untuk melihat visualisasi jaringan kaitan antara item yang satu dengan yang lain. Bagian overlay visualisasi merupakan tempat untuk menampilkan visualisasi berdasarkan keterangan timeline terbitan, di mana akan ada keterangan warna yang menunjukkan tahun berapa terbitnya. Dan pada bagian density visualisasi merupakan tempat untuk menampilkan visualisasi berdasarkan densitas atau kepadatan yang digambarkan lewat lingkaran cahaya tanpa adanya kaitan-kaitan. Selanjutnya, tampilan bagian sebelah kanan. Yang pertama yaitu skala. Bagian skala merupakan tempat untuk mengatur ukuran. Kemudian bagian size variasi merupakan tempat untuk mengatur variasi bentuk. Bagian font merupakan tempat untuk mengubah font. Dan bagian density colors merupakan tempat untuk mengubah warna. Untuk menginput data pada aplikasi Publish or Perish, langkah yang pertama yaitu buka aplikasi Publish or Perish, maka akan muncul tampilan seperti pada
nama publikasi, yaitu jurnal. Selanjutnya, masukkan keywords atau kata kunci. Di sini kata kunci yang kita gunakan yaitu matematik software. Kemudian pilih jumlah maksimal data yang ingin kita tampilkan. Di sini kita memilih 200 data. Dan masukkan tahun publikasi jurnal. Tahun 2018 sampai tahun 2022. Klik search untuk mencari data. Kita tunggu. Di sini sudah terlihat data yang kita cari. Dan untuk menyimpan data ke file, blok semua data, lalu klik Save Result, pilih Result Arrays atau Ref Manager, ganti nama file, lalu simpan. Untuk memproses data pada aplikasi Mendeley, yaitu dengan cara klik Create Folder untuk membuat folder baru, kemudian ganti nama folder, kemudian klik kanan, maka akan muncul 3 pilihan. Lalu pilih Add Files untuk memasukkan files ke Mendeley. Pilih file yang ingin kita masukkan. Lalu klik Open. Kita tunggu. Maka file tersebut sudah masuk ke dalam Mendeley. Cara penggunaan software FastViewer dalam mengolah data yaitu dengan cara klik Create, maka akan muncul 3 pilihan. Di sini kita akan memilih Create a Map Based on Text Data, karena sebelumnya kita telah memiliki data teks. Kemudian klik Next, lalu pilih Read Data from Reference Manager Files, karena data yang kita miliki berbentuk format RIS. Klik Next, lalu masukkan data yang kita miliki. Klik OK, kemudian klik Next. Selanjutnya kita pilih Title and Abstract, karena kita akan memunculkan judul dan abstrak, bukan judul saja dan bukan abstrak saja. Kemudian klik Next. Lalu kita pilih full counting supaya semua istilah-istilah
yang kita butuhkan muncul. Kemudian klik next. Lalu kita pilih jumlah minimum dari istilah yang ingin kita munculkan. Semakin besar angka yang kita masukkan, maka akan semakin sedikit istilah yang memenuhi. Di sini kita masukkan 3, maka akan muncul 115 istilah dari 1468. Kemudian klik next. 60% dari 115 istilah menjadi 69. Lalu klik next. Maka data tersebut akan muncul seperti dalam tabel. Klik finish. Hasilnya akan muncul seperti ini. Fungsi dari garis-garis pada gambar yaitu hubungan antara istilah yang satu dengan istilah yang lain. Di sini contohnya yaitu model itu berhubungan dengan simulasi, berhubungan dengan mathematical derivasi. Jika dilihat pada overlay visualisasi, semakin cerah warna yang muncul, maka semakin baru tahun publish-nya. Di sini warna kuning menunjukkan semakin baru publish-nya. Jika dilihat pada density visualisasi, maka di sini terlihat semakin terang warnanya, maka semakin sering dokumen tersebut memunculkan istilah.